Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya akan menyampaikan perkembangan ilmu pengetahuan alam. Nah, ada beberapa tahapan dalam perkembangan ilmu pengetahuan alam. Yang pertama adalah zaman kuno, kemudian zaman Yunani kuno, zaman pertengahan, dan zaman modern. Nah, pada zaman kuno yang dilakukan adalah mengamati, kemudian membeda-bedakan, trial and error. Kemudian hasil pemikirannya yaitu termasuk tahapan teologi atau fiktif. Sedangkan zaman Yunani kuno itu sudah mulai ada pemikiran yang rasional. Sedangkan tahapannya adalah tahapan filsafat atau metafisik atau abstrak. Jadi ini didasarkan pada akal pikiran manusia. Kemudian pada zaman pertengahan itu sudah mulai adanya eksperimen. Nah, tahapan ini adalah tahapan positif atau tahapan real. Sedang pada yang terakhir adalah tahapan modern. Pada tahapan ini akal pikiran manusia itu sudah digunakan dengan rasional, kemudian juga adanya percobaan eksperimen, dan kemudian adanya penalaran atau logika. Hasil pemikirannya adalah sebagai tahapan ilmiah. Jadi ini adalah beberapa tahapan, dan kemudian kita mulai tahapan-tahapan tersebut, yaitu dimulai dengan zaman kuno. Nah, pada zaman kuno, maka kegiatan yang dilakukan adalah mengamati, membeda-bedakan trial dan error. Kemudian pada saat orang mampu menulis, membaca, menghitung, kemudian dicatat. Jadi pengetahuan itu terus dicatat, diamati, sehingga pada tahun 3000 sebelum Masehi, ahli Babylon sudah bisa membagi waktu itu 1 tahun sama dengan 12 bulan, 1 minggu sama dengan 7 hari, 1 hari sama dengan 24 jam, 1 jam sama dengan 60 menit, 1 menit sama dengan 60 detik, termasuk sudut. Kemudian juga dapat meramal gerhana matahari, yaitu 18 tahun plus 10 hari atau 11 hari. Pada tahun 2980 sampai 2950 sebelum Masehi dibangun piramid agar tidak banjir. Merupakan paduan antara teknik dan matematika, jadi geometrik dan aritmatika. 1600 sebelum Masehi orang Mesir bisa mencari keliling lingkaran dengan 3 kali garis tengahnya. Kemudian luas lingkaran itu sama dengan 1/12 kuadrat keliling. Nah, kemudian zaman Yunani kuno, yaitu sudah mempunyai kemampuan berpikir secara rasional, menjawab tentang asal-usul dan sebab akibat dari segala sesuatu. Dan pada zaman ini kita kenal dengan nanti adalah filsafat. Tokoh-tokohnya adalah Thales, yaitu ahli filsafat dan matematika. Pemikirannya itu dari air asal segala sesuatu, kepada air pula ia akan kembali. Kemudian bintang mengeluarkan cahayanya sendiri. Bulan menerima cahaya dari matahari. Nah, kemudian yang berikutnya adalah Anaximenes. Pemikirannya adalah segala zat terjadi dari udara yang merapat dan merenggang. Kemudian Anaximenes, langit dengan segala isinya itu mengelilingi bumi, dan sebenarnya langit yang nampak itu hanya separohnya. Nah, kemudian Heraklitos, pemikirannya adalah api adalah asal segala sesuatu, sebab api ini yang menggerakkan sesuatu.
menghidupkan alam semesta yang berubah-ubah sifatnya di dalam proses yang kekal. Yang kekal hanyalah perubahan, segala sesuatu adalah mengalir. Jadi ini menurut Heraklitos. Nah, kemudian Pythagoras, ada 4 unsur dasar, yaitu bumi, air, udara, dan api. Kemudian punya rumus yang terkenal, yaitu rumus Pythagoras yang menyatakan bahwa kuadrat panjang sisi miring sebuah segitiga siku-siku sama dengan jumlah kuadrat panjang kedua sisi siku-sikunya. Kemudian Empedokles, keempat unsur dasar adalah sifat panas, dingin, basah, dan kering. Kering dan dingin itu adalah membentuk bumi, sedangkan panas dan kering itu membentuk api, basah dan dingin membentuk air. Benda yang sejenis akan tarik-menarik, sedang yang berlawanan akan tolak-menolak. Nah, kemudian yang berikutnya Leukippos dan Demokritos. Zat memiliki bangun butir. Zat terdiri atas atom yang tidak dapat dibagi, tak dapat dimusnahkan, tak dapat diubah. Jadi ini sudah menentukan benda yang paling kecil kita namakan dengan atom. Atom-atom dapat berbeda dalam jumlah dan susunan atom. Semua perubahan akibat dari penggabungan dan penguraian atom menurut hukum sebab akibat, kausalita. Kemudian Plato, kebaikan dan keindahan itu timbul dari sebab akibat mekanik. Di pemikirannya seperti itu. Kemudian pengetahuan yang benar adalah yang sejak semula telah ada dalam alam pikiran atau alam ide. Jadi kebenaran itu adalah di dalam pikiran, dalam ide atau gagasan. Apa yang nampak oleh panca indera hanyalah bayangan belaka. Pengalaman yang kekal dan benar adalah yang telah dibawa oleh roh dari alam yang gaib. Kemudian Aristoteles, dia mengatakan bahwa unsur dasar yaitu tanah, udara, air, dan api, dan ether atau koinesensia. Air dan tanah yang masak itu menjadi garam, biji, dan logam. Emas itu sama dengan logam yang tidak mengandung tanah. Kemudian Ptolemeus, bumi sebagai pusat jagat raya, bintang dan matahari mengelilingi bumi, yang biasa kita kenal dengan paham geosentrisme. Planet beredar melalui orbitnya sendiri dan terletak antara bumi dan bintang. Nah, kemudian zaman pertengahan atau zaman alkimia, tokohnya adalah yang pertama Jabir bin Hayyan. Dia mengatakan ada 7 unsur utama, yaitu tanah, udara, air, api, air raksa, belerang, dan garam. Air raksa yaitu logam yang mudah menjadi uap, sedangkan belerang mudah terbakar dan memberi warna. Garam tak dapat terbakar dan bersifat tanah. Kemudian zaman latrokimia, tokohnya adalah Paracelsus. Air raksa itu mengandung roh dan jiwa, sedangkan belerang mengandung semangat. Garam merupakan tubuhnya. Nah, yang berikutnya cendekiawan Islam yaitu Al-Khwarizmi. Dia adalah ahli matematika, aljabar dan aritmatika, dan yang paling terkenal adalah adanya sistem desimal.
yang biasa kemudian nanti kita sebut sebagai angka Arab. Kemudian Omar Khayyam, ahli matematika dan astronomi. Jadi mengukur dengan akurat 1 tahun sama dengan 365,2421 dan seterusnya. Jadi 365,24 hari. Nah, Abu Ibnu Sina menulis buku tentang kedokteran. Kemudian zaman modern, Roger Bacon, IPA yaitu ilmu yang berdasarkan kepada kenyataan yang disusun dan dibentuk dari pengalaman, penyelidikan, dan percobaan. Jadi ada pengalaman, penyelidikan, dan percobaan. Matematika merupakan dasar berpikir, kunci kebenaran. Kemudian Leonardo da Vinci, percobaan tidak mungkin sesat, yang sesat adalah pandangan dan pertimbangan kita. Kemudian Francis Bacon, induktif, jalan mencapai kebenaran. Eksperimen dengan langkah-langkah, observasi dan pengumpulan data, menyusun model atau ramalan generalisasi, melakukan eksperimen untuk menguji ramalan atau generalisasi sehingga diperoleh kesimpulan atau hukum yang lebih mantap. Kemudian Nicolaus Copernicus, ahli astronomi, matematika, dan pengobatan. Karyanya antara lain, matahari adalah pusat dari sistem tata surya, heliocentrisme. Bumi mengelilingi matahari, sedangkan bulan mengelilingi bumi. Kemudian Johannes Kepler, orbit dari semua planet berbentuk elips. Dalam waktu yang sama, maka garis penghubung antar planet dan matahari selalu melintas bidang yang luasnya sama. Pangkat 2 dari waktu yang dibutuhkan sebuah planet untuk mengelilingi matahari adalah sebanding dengan pangkat 3 dari jarak rata-rata planet itu dengan matahari. Kemudian Galileo dan Galilei, ada 4 hukum gerak, itu penemuan tata bulan planet Jupiter mendukung heliocentrisme dari Copernicus dan hukum Kepler. Bulan tidak datar penuh dengan gunung. Planet Merkurius dan Venus tidak memancarkan cahaya sendiri. Menemukan 4 buah bulan pada planet Jupiter. Demikian yang bisa kita sampaikan. Terima kasih, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.